Kalau curhat-curhatan kayaknya Bintang lebih terbuka sama bundanya. Karena kalau saya itu biasanya kalau dia curhat begini pernah Setelah mundur dari kesibukannya sebagai pejabat daerah, aktor Hengky Kurniawan kini tengah menikmati waktunya bersama keluarga. Ia pun mengaku bersyukur karena sekarang bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarganya. Belum lama ini, Hengky Kurniawan bahkan menyempatkan diri untuk quality time bersama anak-anak, termasuk dengan si sulung Bintang yang kini sudah berusia 14 tahun. Ia juga tak bosan memberikan pengertian soal tugas pengabdian kepada masyarakat ketika diprotes terlalu sibuk. quality time, jalan-jalan, liburan ke beberapa kota gitu ya, terus menengok ibu di kota Blitar. Kalau sekarang ya sebenarnya juga nggak terlalu sibuk. Saya kampanye paling seminggu itu saya jadwalkan tiga hari gitu ya. Selebihnya saya urusin kerjaan, kemudian pagi ngantar anak sekolah. Jadi waktunya masih cukup luang untuk keluarga. Kebetulan dekat sama saya, ya semuanya dekat ya. Cuman perempuan itu yang saya kira kadang-kadang lebih suka memperhatikan, terus komentarin. Tapi ya itu bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Saya juga selalu berikan pengertian kepada anak-anak, terutama Bintang dulu yang lebih besar, bahwa waktu papa ketika menjabat itu pasti akan banyak yang tersita untuk keluarga, karena memang ya tanggung jawabnya begitu dan memang tanggung jawab kita ya mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Dan Bintang juga udah mulai remaja nih Mas, mungkin tingginya hampir sama. Dulu ketika menjadi artis, Sabtu Minggu tuh kita selalu jalan-jalan gitu ya, ke mall atau apa gitu. Nah, ketika menjabat kemarin Sabtu Minggu itu kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan, undangan warga atau misalnya peresmian dan lain sebagainya. Jadi komplainnya lebih ke kebiasaan yang dulu sering kita lakukan bareng-bareng, jadi agak berkurang. Istri lebih sibuk daripada saya, karena sebagai istri bupati itu ada 9 jabatan yang diemban, Bunda PAUD, kemudian PKK dan lain-lain, dan alhamdulillah saya mendapatkan istri yang sangat mensupport kegiatan saya dan mencintai tanggung jawab dia, meskipun ya mungkin tidak mendapatkan apa-apa ya. Beda kalau produktif selama syuting ya. Nah, tapi dia betul-betul mau tulus membantu saya, aktif di kegiatan PKK, yang mana tanggung jawabnya juga bagaimana keluarga di Bandung Barat itu menjadi keluarga yang baik, kemudian ketahanan keluarga dan lain sebagainya. Jadi istri hari-hari lebih banyak mendampingi saya, jadi kita bareng-bareng. Justru lebih erat daripada dulu kalau syuting. Kalau syuting kan istri di rumah, saya syuting gitu. Kalau sekarang bareng-bareng. Membahas tentang si sulung, Hengky Kurniawan mengamati bakat arsitek yang mulai tampak pada diri Bintang. Meski begitu, komunikasi yang akrab terus dijalin tanpa menuntut anak mengikuti jejaknya sebagai politisi atau artis. Hengky bertekad mendukung bakat dan impian Bintang dengan tetap mengajarkan bisnis dan kemandirian. Dia lebih condong ke arsitek ya. Kalau Zafir tuh, kalau cita-citanya kalau nggak pemain bola, presiden. Pemain bola presiden antara itu. Bikin rumah itu, terus gambarnya juga bagus. Terus saya sempat tanya, kan dia kan sempat juga tanya, Pak, saya kira-kira aku baiknya nanti udah mikir kuliah tuh, nanti kuliahnya apa ya gitu. Terus aku jadi apa ya, Pak? Ya saya kembalikan lagi, kamu suka apa gitu. Kalau papa lihat kan kamu suka bikin rumah, mau nggak jadi arsitek? Oh boleh Pak, mau. Terus mau ini enggak gini. Untuk di entertain kayaknya dia belum. Mau nggak kamu main TV apa segala macam? Pengen nyoba. Tapi enggak deh. Iya, tapi tetap saya bilang kalau ke luar negeri kamu harus dapat beasiswa.
Jadi biar termotivasi untuk ya benar-benar dia harus menunjukkan prestasinya. Karena kalau hanya pengen kuliah ikut-ikutan ngetren atau jauh dari orang tua kan kadang pergaulan di sana juga jauh dari monitor kan juga ini. Makanya syarat untuk ke luar negeri ya udah kamu harus dapat beasiswa, kalau enggak ya di sini aja. Nah, Tapi ya kita nggak tahu ke depan ya. Meski begitu, Hengki mengaku tak terlalu dekat dengan sang remaja untuk urusan pribadi. Menurut Hengki, Bintang lebih nyaman curhat dengan bundanya untuk urusan cinta atau hal pribadi lainnya. Meski lebih dekat dengan ibunya, Hengki tetap ingin mengajarkan beberapa prinsip hidup yang berguna seputar kedisiplinan, kebersihan, dan kemandirian. Kalau curhat-curhatan kayaknya Bintang lebih terbuka sama bundanya. Karena kalau saya itu biasanya kalau dia curhat begini, pernah sebelum-sebelumnya curhat ketika kumpul keluarga saya cengin gitu. Misalnya saya bilang ke Oma Bintang udah suka nih sama ini wah dia malu gitu. Kalau sama bundanya betul-betul menjaga rahasia. Malah saya kadang-kadang tanya Bunda, sekarang siapa yang disukain sama Bintang? Ya nggak boleh lah kamu tahu rahasia kan Bintang ini nanti dia nggak mau curhat sama aku. Nggak apa-apa, aku nggak akan ngomong gini. Enggak bener-bener dikip banget gitu. Dan kemarin Bintang izin pergi gitu ya sore-sore jalan ya sama seseorang itu, pamitnya ke Bunda gitu. Kamunya ke Bunda gini. Karena saya suka kalau di depan umum tuh suka ngecengin dia gitu. Nih ke apa namanya sepupu yang lain, kemudian ke tante, ke oma, ke orang tua saya itu Bintang saya bilang udah punya ya yang disukain lah gitu. Dia nggak suka digitu-gituin, makanya udah nggak mau curhat sama saya gitu. Bang, ini akhirnya Bintang sudah mulai mengenalkan sosok atau abang tahu sendiri sosok baiknya si Bintang atau suka main ke rumah terus curhat ngobrol atau yang dulu dia sempat ngasih fotonya, kemudian hobinya ini. Sekarang sama sekali nggak ke bundanya, dan bundanya nggak mau ngasih bocoran sama sekali sampai sekarang. Nggak tahu nih Bang. Nggak tahu. Kalau saya sih lebih ke kedisiplinan, terutama waktu dan menjaga kebersihan di ini ya, di kamar ya. Kalau saya lihat kan kamarnya berantakan. Ya, memang cowok biasa, tapi dulu saya dididik untuk habit ya, kebersihan, kemudian disiplin waktu, sama kalau dulu tuh bener-bener karena saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, jadi dari kecil udah usaha gitu. Mau mendapatkan uang saku itu, ibu harus nitipin saya es, kemudian ciki untuk dijual di sekolah. Makanya ketika anak-anak minta sesuatu yang nilainya mahal, lihat handphone, lihat mainan baru, pengen ini, ya saya ajarkan untuk ya kamu bersih-bersih dulu gitu. Dari Hengki Kurniawan, kita belajar bahwa mendidik para remaja memang tidak mudah, tapi kasih sayang yang tulus serta pola komunikasi yang akrab seharusnya bisa membuat anak-anak punya pedoman yang baik untuk menuju masa dewasa yang produktif dan serba positif. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Bye-bye!